Geografi Pulau Sumatera. Letak geografis Pulau Sumatera. Letak astronomi Sumatera berada pada posisi 6 derajat tentang utara sampai 6 derajat tentang selatan, dan antara 9 derajat bujur barat sampai 109 bujur timur. Di sebelah utara Pulau Sumatera berbatasan dengan Teluk Banggai. Di timur dengan Selat Malaka, di sebelah selatan dengan Selat Sunda, dan di sebelah barat dengan Samudra Hindia. Astronomis Pulau Sumatera. Secara astronomis, Pulau Sumatera terletak di antara garis lintang 5 derajat utara hingga 0,8 derajat selatan, dan garis bujur 9,53 derajat hingga 108,2 derajat timur. Selanjutnya, fisiografi Pulau Sumatera. Fisiografi Pulau Sumatera terbagi menjadi 3. Yang pertama pegunungan, yang kedua dataran rendah pesisir, yang ketiga perairan. Pegunungan Bukit Barisan membentang dari utara hingga selatan pulau. Ini adalah rangkaian gunung yang membentuk tulang punggung pulau. Yang kedua, dataran rendah pesisir. Wilayah pesisir di sepanjang pantai barat Sumatera cenderung datar dan seiring ditemui detail sungai yang luas. Geologi Pulau Sumatera. 1. Cincin api Pasifik. Pulau Sumatera terletak di sebelah barat cincin api Pasifik yang merupakan zona aktif gempa bumi dan aktivitas vulkanik. Hal ini membuat pulau ini rentan terhadap gempa bumi dan letusan gunung berapi. Yang kedua, tanah subur. Aktivitas vulkanik di masa lalu telah menciptakan tanah yang sangat subur di bagian besar pulau ini. Yang ketiga, zona subduksi dan lautan dalam. Selain gempa bumi, Pulau Sumatera juga memiliki lempeng tektonik yang menghasilkan cekungan laut dalam seperti Palu Sumatera, yang merupakan zona tektonik aktif dan dapat menyebabkan tsunami yang berbahaya. Maritim Pulau Sumatera. Yang pertama, Selat Malaka. Pulau Sumatera terletak di sebelah utara Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Selat Malaka menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Tiongkok Selatan dan merupakan jalur utama untuk perdagangan internasional. Yang kedua, Pelabuhan Utama Sumatera memiliki beberapa pelabuhan penting seperti Pelabuhan Belawan di Medan, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Laut di Lampung, dan Pelabuhan Padang di Sumatera Barat. Ya, selanjutnya yang ketiga, keberagaman pulau. Pulau Sumatera memiliki banyak pulau kecil dan kepulauan yang melengkapi pesisirnya, seperti Kepulauan Mentawai, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung. Ya, kemudian letak geomorfologi Pulau Sumatera. Kondisi geomorfologi Pulau Sumatera. Pulau Sumatera luasnya kurang lebih 435.000 km, hampir sama dengan luas negara Inggris. Sumatera mempunyai bentuk memanjang dari kota raja di bagian utara sampai di Tanjung Cina di bagian selatan sepanjang 1.650 km dan sepanjang pantai. Banyak teluk-teluknya. Pantai barat melengkung sebenarnya di Teluk Tapanuli, sedangkan di pantai timur sungai-sungainya besar dan melebar, sehingga membentuk estuarium yang dangkal pada muaranya. Iklim Pulau Sumatera. Sumatera tergolong daerah tipe iklim A, sangat basah, yang puncak musim hujannya jatuh antara Oktober dan Januari, kadang hingga Februari. Berdasarkan iklim ini, Sumatera memiliki hutan gambut yang umumnya berada di daerah tipe iklim A atau B, yaitu di pantai timur Sumatera, hutan hujan tropis, dan hutan muson. Selain itu juga memiliki hutan hujan tropis yang umumnya menempati daerah tipe iklim A dan B pula. Jenis hutan ini menutupi sebagian besar Pulau Sumatera. Hutan mangrove berada di pantai timur Sumatera. Laut, perairan Pulau Sumatera meliputi perairan Samudra Hindia di sebelah barat, perairan Selat Malaka, Selat Karimata, dan perairan Pulau Jawa di sebelah timur dan tenggara, serta perairan Selat Sunda di sebelah selatan dengan zona eksklusif mencapai 186.500
km persegi dan garis panjang pantai 2.420.357 km persegi. Sektor perairan dan perikanannya sangatlah bernilai. Hidrologi Pulau Sumatera mencakup sistem sungai, danau yang memerankan peran penting dalam ekologi dan kehidupan sehari-hari penduduk. Baik, selanjutnya flora fauna yang ada di Pulau Sumatera. Flora, bunga bangkai. Bunga bangkai adalah sekelompok tumbuhan dari genus Arnothohalus. Ia termasuk anggota dari suku Talas-talas. Bunga ini merupakan tumbuhan khas daratan rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Terkadang banyak orang mengira kalau bunga ini hanya terdiri dari satu spesies. Yang kedua, kantong semar. Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora, yaitu tumbuhan pemakan daging seperti serangga dan hewan-hewan kecil. Kantong semar mempunyai lapisan dinding yang sangat licin untuk menjebak hewan yang sudah tertarik dengan aroma cairannya. Kantong semar memiliki cairan asam bernama proteolase. Fungsinya untuk mencerna kerangka keras dan daging sehingga yang diserap menjadi nutris bagi tanaman ini. Selanjutnya, bunga Rafflesia. Rafflesia sangat unik karena jenis ini hanya berupa kuncup atau bunga mekar, tidak ada batang, daun, dan akar. Di samping cangkuk untuk bunga, Rafflesia hanya dilengkapi haustorium, jaringan yang mempunyai fungsi mirip akar atau menghisap sari makanan hasil fotosintesis dari tumbuhan inang. Selanjutnya, fauna. Orangutan. Orangutan Sumatera adalah spesies orangutan terlangka. Orangutan Sumatera hidup di endemik di Sumatera, sebuah pulau yang terletak di Indonesia. Tubuh mereka lebih kecil daripada orangutan Kalimantan. Orangutan Sumatera memiliki tinggi sekitar 4,6 kaki dan berat sekitar 200 ton. Habitat orangutan Sumatera hidup di hutan hujan tropis Sumatera yang meliputi daerah dataran rendah hingga pegunungan. Ciri-ciri fisik orangutan Sumatera memiliki rambut panjang dan berwarna merah coklat. Mereka memiliki lengan yang panjang dan kuat yang digunakan untuk berputar di antara pohon ke pohon. Ancaman orangutan Sumatera menghadapi berbagai ancaman, termasuk pengunduran hutan dan perburuan ilegal. Hingga habitat alam mereka merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup mereka. Selanjutnya, harimau Sumatera. Harimau Sumatera adalah spesies harimau yang ditemukan di Pulau Sumatera, Indonesia. Mereka memiliki ciri-ciri fisik yang khas seperti ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan harimau Bengal atau Serbia, dengan panjang tubuh sekitar 2, meter dan berat sekitar 100 atau 140 kg. Habitat hutan hujan tropis. Harimau Sumatera adalah makhluk hutan dan hujan tropis Pulau Sumatera adalah habitat alaminya. Mereka biasanya ditemukan di hutan dataran rendah, rawa-rawa, dan hutan pegunungan. Ancaman perburuan ilegal. Harimau Sumatera sering diburu ilegal karena berbagai
bagian-bagian tubuhnya yang memiliki nilai di pasar gelap seperti kulit, tulang, dan gigi. Selain itu, manusia sering berburu harimau yang dianggap sebagai ancaman terhadap ternak mereka. Transmigrasi habitat. Salah satu tantangan utama adalah fragmentasi habitat akibat deforestasi dan konversi lahan untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, serta pembangunan infrastruktur. Hal ini mengakibatkan hilangnya wilayah kehidupan harimau dan isolasi populasi. Yang terakhir adalah sosial budaya yang ada di Pulau Sumatera. 1. Etnis dan bahasa. Terdapat banyak suku di Sumatera, seperti suku Minangkabau, Batak, Aceh, Lampung, dan lainnya. Yang kedua adalah adat istiadat. Setiap suku memiliki adat istiadat, seperti Minangkabau yang menganut sistem materi nilai atau warisan yang diwariskan melalui garis keturunan perempuan. Yang ketiga adalah rumah adat. Setiap suku di Sumatera memiliki rumah adatnya, seperti Minangkabau yang memiliki rumah Batak dengan bentuk khas. Yang keempat adalah pakaian adat. Pakaian tradisional seperti pakaian adat Minang Uso, Batak, atau pakaian khas Aceh yang merupakan representasi dari kebudayaan setiap suku. Yang kelima adalah upacara adat. Upacara tradisional seperti upacara kawin, upacara adat kematian, dan upacara inisiasi, dan masih dilestarikan di beberapa wilayah lainnya.